Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara luar biasa. Dan itu saya berdoa setiap saudara ketika menjalani kehidupan dari Senin sampai Sabtu, saudara dipenuhi dengan sukacita Allah. Amin. Apapun yang terjadi, apapun yang saudara hadapi, firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin. Sebab sukacita kita bukan yang ada di dunia. Tapi sukacita kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu tetap setia. Katakan bersama saya, tetap setia. Sekali lagi, tetap setia. Ya, sebelum kita mengadakan perjamuan kudus pagi hari ini, mari kita mau mengerti apa yang Tuhan mau terhadap setiap umatnya. Khususnya gereja di tempat ini, dan Tuhan bicara tetap setia. Matius 25 ayat 14 sampai 30, saya bacakan ayat ini panjang, ya, tapi ayat ini sangat luar biasa. Matius 25 ayat 14 sampai 30, firman Tuhan berkata, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Garis bawahi kata memanggil, kata mempercayakan, itu hal yang penting. 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, garis bawahi kata menjalankan, lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta bersama-sama. Ayo, 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Garis bawahi kata menggali dan menyembunyikan. 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Garis bawahi kata perhitungan. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. 21 bersama-sama. Maka kata tuannya itu kepadanya yang keras, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Stabilo ayat 21 semuanya saudara. Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Ya. Lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Garis bawahi kata percayakan saudara. 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 24 bersama-sama. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata yang keras, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Garis bawahi kata menyembunyikan. 26. Maka jawab tuannya itu bersama-sama saudara. Hai kamu,
hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Bersama-sama 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Katakan amin. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari ini kita mau belajar tentang hal setia. Perhatikan apa yang saya sampaikan. Orang yang setia, saudara, adalah orang yang diizinkan oleh Tuhan. Sekali lagi, orang yang setia adalah orang yang diizinkan oleh Tuhan menemui atau mendapatkan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi orang yang setia adalah orang yang diizinkan Tuhan, dia menjumpai sesuatu yang Tuhan siapkan untuk dia. Setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hidupnya ada di tangan Tuhan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya plan buat Bapak, Ibu, Saudara. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang menjumpai sesuatu yang belum terlihat. Katakan amin. Sehingga dalam firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 2 ayat 9, ayat yang paling terkenal, bisa dibuka. Siapakah orang-orang yang menemui sesuatu yang belum terlihat? Segala sesuatu yang belum terlihat akan tercapai, saudara, ketika saudara setia. Hari ini mungkin saudara belum mengalami sesuatu yang bisa terlihat. 1 Korintus 2 ayat 9. Mungkin saudara belum menjumpai. Dan saya berdoa firman Tuhan pagi hari ini membuat saudara pasti akan menjumpai destiny-nya Tuhan. Sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Belum timbul, saudara. Masih nyimpan. Sesuatu yang tersimpan. Sesuatu yang tersimpan itu belum tentu tidak ada, saudara. Ada. Dan Tuhan bicara secara spesifik kepada gereja ini. Saya diteguhkan Tuhan untuk tetap setia. Saudara, godaan begitu banyak, saudara. Ya. Maka saya ingin mengajarkan saudara supaya saudara bagaimana saudara bisa menjadi pribadi yang bisa menemui apa yang selama ini tersembunyi. Dan Tuhan bisa keluarkan. Semuanya yang disediakan Allah untuk siapa, saudara? Mereka yang mengasihi Dia. Nah, pagi hari ini orang-orang yang mengasihi Dia adalah orang-orang yang mau hidup dalam kesetiaan. Orang yang setia. Jadi muncul apa yang gak pernah dilihat mata, apa yang gak pernah didengar telinga, bahkan yang belum timbul. Saudara, Tuhan menaruh rencana besarnya ya, bagi setiap saudara, itu dalam setiap hati saudara. Ada satu pernyataan dari Mother Teresa berkata bahwa mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar. Tetapi kita bisa melakukan hal yang kecil untuk sesuatu yang besar. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Berbicara hal yang kecil itu tidak pernah lepas dari kesetiaan. Ada satu pribadi, saudara, ada satu pribadi yang sangat setia di dalam perjalanan hidupnya dan teruji, yaitu namanya Daud. Bapak Ibu baca di rumah sendiri kisah-kisah tentang Daud. Dan Daud adalah pribadi yang setia.
Daud punya saudara itu ada beberapa saudara. Banyak. Dan Daud adalah saudara yang paling kecil. Tugasnya Daud ini menggembalakan 3 ekor kambing, saudara. Domba. Dia setia. Kalau saudara baca kisah Daud, ketika dia menghadapi Goliat, Goliat adalah perkara yang besar, big thing, hal yang besar. Hal yang besar akan bisa dihadapi oleh orang yang setia pada hal yang kecil. Itu rumusan surga. Jadi ketika dia menghadapi Goliat, dia berkata, ketika kambing dombaku 3 ekor, ada singa sedang menyerang dia. Aku lawan singa itu. Aku robek mulutnya. Dia ingat apa yang dia lakukan ketika setia menunggu 3 ekor domba. Dan ternyata saudara yang saya pelajari, kesetiaan Daud mendatangkan urapan Allah. Waktu Nabi Samuel diutus oleh Tuhan, karena Tuhan sudah melihat bahwa Raja Saul sudah berpaling dari Tuhan. Tidak setia. Ya. Salah satu dosa yang menyebabkan hilangnya urapan Tuhan itu tidak setia. Seperti Adam diberikan perintah, jangan makan, tapi dia tidak setia akan perintah itu. Jadi saudara, ketika Saul melanggar perintah Tuhan, Tuhan menyiapkan raja kemudian untuk menggantikan Saul. Dicarilah orang Israel yang layak menjadi raja. Dan Nabi Samuel diutus datang ke rumah Isai, ayah daripada Daud. Saudara bisa baca di kisah-kisah di kitab Samuel. Di sana bagaimana Nabi Samuel dia datang ke rumah Isai. Diberikanlah anak pertama tinggi besar, ganteng saudara. Samuel ngelihat ini calonnya raja. Tapi Tuhan bicara, manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Bukan ini. Dia nggak jadi mengurapi saudara. Dia cari lagi. Sampai yang terakhir, dia tanya Samuel kepada Isai, adakah anakmu lagi? Oh, aku baru ingat. Loh, saudara, lihat saudara. Daud itu seorang pribadi yang sebetulnya dianaktirikan. Masa nabi besar datang nggak dipanggil saudara, bayangin. Ya. Jadi Daud itu masih di padang mengembalakan kambing domba. Dia setia saudara. Dia bertanggung jawab. 3 ekor. Ketika Samuel tanya, dan Isai berkata, ada 1 masih anakku, tapi sekarang dia sedang mengembalakan kambing domba. Saya mau tanya, kakak-kakaknya di mana? Kakak-kakaknya di rumah menikmati hadirat Tuhan dia. Ya, lihat. Tapi Daud seorang pribadi yang luar biasa. Ya, Daud tidak sakit hati dengan kakaknya. Dan akhirnya Daud dipanggil, wajahnya kemerah-merahan. Anak remaja waktu itu saudara. Ketika Samuel melihat Daud, Tuhan bicara, urapi dia. Inilah yang aku tetapkan menjadi raja atas Israel. Saya mau katakan saudara, ketika Daud dipanggil dan Daud diurapi, saya mau tanya, apakah Daud langsung jadi raja? Masih tunggu berapa puluh tahun lagi. Tapi saudara lihat, sesuatu yang belum pernah timbul dalam hati. Sesuatu yang tersimpan. Ya. Oleh karena urapan Tuhan, oleh karena kesetiaan, saya percaya yang tersimpan itu akan dimunculkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, jika aku yang meninggikan, tidak ada satupun yang merendahkan. Jika aku yang membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutup. Dan akhirnya saudara tahu, oleh kesetiaannya, Daud menjadi raja atas Israel. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan dia diurapi. Nah pagi hari ini saudara, orang-orang yang setia, saya pelajari ada orang yang mengalami kebahagiaan, perhatikan, dan kelimpahan hidup bersama dengan Tuhan. Karena ketika Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah bersama dengan kebahagiaan Tuhanmu.
Saudara, kebahagiaan kita itu ada di dalam kesetiaan. Yang perlu saudara catat pagi hari ini adalah keadilan Tuhan diberikan kepada orang-orang yang setia. Sebab orang yang setia adalah, perhatikan, orang yang mempunyai. Katakan bersama saya, mempunyai. Sekali lagi, masih ngantuk saudara? Mempunyai. Orang yang setia adalah orang yang mempunyai. Orang yang tidak setia adalah orang yang tidak mempunyai. Karena catatan saya, kesetiaan itu adalah sebuah harta. Jadi orang yang setia, orang mempunyai. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya di ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Siapa dari kisah ini yang mempunyai? Orang yang setia, hamba yang setia, atau hamba yang malas dan jahat atau tidak setia? Yang mempunyai adalah orang yang setia. Ternyata orang yang setia adalah dia mempunyai harta. Pak, hartanya apa? Kesetiaan itu hartanya. Yang ngerti katakan amin. Dan Tuhan melimpahi dia. Ya. Maka saya kadang bergurau. Sudahlah, kalau disakiti orang, udahlah, ampuni aja. Karena apa? Rezekinya pindah ke kamu nanti. Gitu. Kalau orang Chinese bilang hokinya pindah. Ya, amin, amin. Loh iya, saudara punya hoki, saudara punya rezeki. Kalau saudara nggak setia, diambil, dikasih sama yang setia. Makanya orang yang mempunyai kok tambah banyak. Orang yang nggak punya apa-apa kok tambah nggak punya apa-apa. Amin. Mungkin saudara bilang, aku nggak punya apa-apa. Saya mau katakan kalau saudara punya kesetiaan, itu harta yang paling mahal. Dan siap-siaplah hidupmu akan dilimpahi oleh sukacita, oleh damai sejahtera, dan semuanya dari Tuhan. Katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Sebab hal kesetiaan itu bicara treasure, harta. Dan Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saudara, bicara kesetiaan itu bicara tentang kerajaan Allah. Yang utama dan terutama. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Bukan soal uang, bukan soal pakaian. Kerajaan Allah berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Tapi masih ada hal yang perlu kita pelajari pagi hari ini. Ternyata bagaimana Tuhan memandang tentang kesetiaan, bagaimana Tuhan menilai, dan bagaimana kesetiaan di hadapan Tuhan itu, ternyata kesetiaan adalah harta. Dan itu ada kerajaan Allah. Amin. Melalui firman Tuhan yang kita baca di atas tadi, maka kita mendapatkan pelajaran yang berharga tentang apa yang dikatakan Tuhan kepada hamba yang setia. Hamba yang setia adalah hamba yang menjalankan 5 talenta dan 2 talenta. Yang 1 talenta bukan hamba yang setia, tapi di Alkitab tidak ditulis hamba yang tidak setia. Tuhan katakan hamba yang jahat dan malas. Jadi saya catat saudara, arti sebuah kesetiaan di hadapan Yesus. Yang pertama, orang yang setia adalah orang yang baik sekali perbuatannya. Tuhan bilang, hai hambaku yang baik sekali. Waduh, siapa yang senang jika Tuhan berkata, hai kamu hambaku yang baik sekali perbuatanmu. Angkat tangan saudara. Ya, amin. Baik sekali, bukan cuma baik. Jadi saya percaya orang baik itu orang setia, saudara. Katakan amin. Kalau saudara nggak setia, jangan bilang saudara baik. Ya, itu nggak baik. Kedua, orang yang setia di hadapan Tuhan adalah orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, orang yang setia adalah, perhatikan, orang yang mau berjuang atau berusaha untuk setia. Sebab kesetiaan itu harus diusahakan. Makanya dikatakan firman Tuhan tadi dalam ayat 21 bahwa baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia. Kata telah setia itu usaha saudara.
Telah setia berarti ada sesuatu yang dia lakukan. Ya. Yang keempat, orang yang setia adalah orang yang memiliki tanggung jawab. Katakan bersama saya, tanggung jawab. Jadi 4 hal ada di hadapan Tuhan. Orang yang setia di hadapan Tuhan adalah baik sekali perbuatannya. 1. 2, orang yang dapat dipercaya. Kalau saya tanya, siapakah di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Pasti saudara angkat tangan. Tapi kalau saya tanya, siapakah yang dipercaya Tuhan? Ya, kena angin. Iya, puji Tuhan. Pak Eri di situ lebih baik, tepat, setia. Tepuk tangan buat hamba yang setia. Baik sekali perbuatanmu, Pak. Haleluya. Jadi yang pertama, orang di hadapan Tuhan, orang yang setia adalah orang yang baik perbuatannya. Kedua, orang yang dapat dipercaya. Ketiga, orang yang mau berusaha untuk setia. Dan keempat, orang yang memiliki tanggung jawab. Jadi kalau saya simpulkan Bapak Ibu Saudara, kesetiaan sesungguhnya berbicara tentang perbuatan. Katakan bersama saya, perbuatan. Setia itu nggak bisa di mulut, saudara. Setia itu perbuatan. Aku cinta sama kamu. Aku setia banget sama kamu. Aku cinta sama kamu. Tapi punya simpenan. Simpedes. Simpenan yang cabenya level 10 gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Setia itu perbuatan. Dan itu dinilai sama Tuhan. Yang kedua, kesetiaan itu sesungguhnya bicara tentang kepercayaan. Katakan bersama saya, kepercayaan. Maka saya berani mengatakan kepercayaan itu harta yang paling mahal. Kalau saudara hilang kepercayaan, saudara kehilangan semuanya. Yang ketiga, kesetiaan sesungguhnya berbicara sebuah usaha kita. Kesetiaan tidak bisa muncul dengan sendirinya. Ya. Dan keempat, bicara soal tanggung jawab. Maka saudara, yang saya catat dari Matius 25 ayat 14 sampai 30, buah dari kesetiaan, yang pertama pujian dari Tuhan Yesus. Orang yang setia, dia dapat mahkota kesetiaan. Jadi nanti sama-sama masuk surga, tapi upahnya beda. Sama-sama masuk surga, tapi kemuliaannya beda. Tanggal mungkin 24 September nanti, kemarin saya ngomong dengan seorang pengusaha yang pelayan Tuhan juga mengadakan seminar akhir zaman di Lembah Dieng, tapi saya masih belum tahu kepastiannya, tapi pasti diadakan. Ya mungkin perlu kita harus tahu. Ya. Bagaimana saudara supaya tahu setelah kehidupan di dunia ini. Yang kedua, buah dari kesetiaan adalah upah. Katakan bersama saya, upah. Ada reward dari Tuhan. Berupa apa saudara rewardnya? Kepercayaan yang ditambahkan sama Tuhan. Jadi yang sudah punya 5 talenta, sudah lahir keluarkan 5 talenta, masih dikasih lagi sama Tuhan. Amin. Jadi buah dari kesetiaan ada pujian dari Tuhan. Tuhan katakan baik sekali perbuatanmu. Yang kedua, saudara akan mendapatkan kepercayaan dari Tuhan dan menikmati kebahagiaannya Yesus. Bukan kebahagiaan kita. Kebahagiaan Kristus itu gimana saudara? Kebahagiaan yang sejati. Dan itu yang Tuhan kasih. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata setia saudara, artinya berpegang teguh. Itu setia. Berpendirian. Tetap dan teguh hati. Jadi orang yang setia adalah orang yang memiliki pendirian yang tetap dan teguh hatinya. Yang mengerti katakan amin. Itu orang yang setia. Dan bagaimanakah kita bisa menjadi pribadi yang setia? Pagi hari ini saya mau menjelaskan buat Bapak Ibu Saudara supaya saudara menerima pujian dan menerima reward dari Tuhan. Menerima kebahagiaan dalam hidup saudara. Ada satu pribadi yang kita contoh. Yaitu namanya Yesus, dia adalah pribadi yang sangat setia.
Pagi hari ini bagaimana saudara bisa menjadi pribadi setia? Kita tahu kesetiaan itu berbicara perbuatan. Kita tahu kesetiaan berbicara tentang kepercayaan. Kesetiaan berbicara tentang usaha. Kesetiaan berbicara tentang tanggung jawab. Maka yang pertama yang saudara catat. Bagaimana saudara bisa menjadi pribadi yang setia? Tetap fokus. Katakan bersama saya, tetap fokus. Sekali lagi, tetap fokus. Oke. Tetap fokus. Fokus itu artinya berpusat, saudara. Tetaplah berpusat. Tetaplah fokus kepada apa yang ada. Apa yang dipercayakan. Tetap fokus. Saudara, setiap manusia pasti memiliki keinginan. Saudara punya cita-cita, saudara punya obsesi. Tetapi hal yang paling sulit untuk dilewati setiap orang adalah proses menuju cita-cita yang akan kita gapai. Banyak orang akhirnya mengambil jalan pintas untuk mendapatkan cita-cita itu. Saya percaya mimpi, panggilan, dream saudara, penglihatan saudara, seperti Daud ketika Daud diangkat jadi raja, wow, itu sesuatu yang kita lihat di depan yang sangat besar. Dan kita semua biasanya bersorak-sorai di atas mimbar, kita berkata bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Tapi saudara, untuk menuju perkara yang besar, saudara melewati proses ini. Nah, banyak orang tidak tahan di sini, kemudian dia menyimpang. Dia ngambil jalan pintas untuk segera bisa mendapatkan itu semua. Dan itu yang Tuhan bilang tidak boleh. Setiap saudara harus lewat sebuah proses. Bikin roti aja kalau saudara bilang gak perlu bahasa Jawanya diuleni, maka rotimu bantat kira-kira. Gak jadi roti. Pak, saya mau makan nasi. Sebentar nak masak, gak usah. Langsung, yo makanan beras. Gimana saudara? Semua proses. Dan saudara, kelemahan kita, perhatikan, gampang bosan. Maka saya katakan tetap fokus dulu. Kelemahan kita gampang bosan. Kedua, kelemahan kita kurang tekun. Tidak sabar menanti, perhatikan, dan suka melihat keberhasilan orang lain. Dan yang terakhir, kelemahan kita gampang tergoda. Sebab Anda keturunan Hawa. Hawa waktu di Adam, dia lihat buah itu. Wow, rasanya enak. Dan itu kelemahan kita. Maka Tuhan ajarkan supaya saudara tetap fokus. Kita buka dalam Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Mari saya tunjukkan. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Bagaimana Yesus adalah pribadi yang fokus, saudara. Yesus melakukan apa yang diberikan, dipercayakan Bapa kepadanya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Perhatikan, yang dengan mengabaikan kehinaan, ya, itu usaha Tuhan, mengabaikan kehinaan, hina banget loh saudara. Dia mulia, orang Majus bawa emas, kemenyan dan mur. Dia harus ditelanjangi, diludahi, ditempeleng, diam aja. Untuk mendapatkan cita-cita, goal yang Bapa mau. Tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ketika Yesus dia cambuk saudara, dia fokus. Fokus Yesus apa? Apa yang dia ditugaskan oleh Bapa, keselamatan saudara dan saya. Nama saudara, setiap cambukan, dar, ada nama yang keluar di hati Yesus. Itu yang membuat dia tetap fokus. Dia mengabaikan segala kehinaan. Saudara, saya mau katakan, setiap saudara diberi oleh Tuhan masing-masing karunia.
Setiap saudara diberi oleh Tuhan masing-masing talenta. Setiap saudara punya panggilan masing-masing. Dan saat ini saudara sedang melakukan sesuatu yang menuju panggilan saudara, destiny saudara. Perhatikan saudara, setiap rancangan yang Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita ketika kita tetap fokus pada apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang saudara dipercayakan oleh Tuhan, apa saja dalam hidup saudara. Kepercayaan itu selalu diawali dengan, perhatikan, hal atau perkara yang sederhana. Lebih dahulu, semua kepercayaan selalu diawali dengan hal yang sederhana. Pribadi yang setia, saudara, itu adalah seperti filosofi ketika saudara naik tangga. Ketika saudara naik tangga, saudara harus memulai dari satu step, baru naik kedua, baru ketiga, baru keempat. Saudara tidak bisa langsung ke 12 tangga. Apalagi saudara sedang naik ondo, bukan tangga. Saya bilang ondo, itu bahasa Spanyol. Ketika saudara naik tangga atau yang kita bilang ondo, saudara taruh, saudara pasti menapai dulu yang pertama atau langsung kelima. Apalagi ibu-ibu. Ayo, rak saudara. Nggak mungkin. Orang bilang step by step. Untuk menaiki sebuah tangga dibutuhkan fokus. Saudara harus fokus pada tangga keberapa? 1. Orang yang nggak fokus di tangga pertama, terjadi biasanya dia jatuh dan tertimpa tangga. Digigit anjing kalau pas anjingnya liwat. Kita kadang lupa bahwa tentang kesetiaan itu hal yang remeh di hadapan kita. Tapi saya bersyukur pagi hari ini Tuhan berfirman kepada gereja ini. Tuhan mau gereja ini tetap setia. Karena sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati, pasti Tuhan nyatakan dan kita akan melihat bersama-sama dan sukacita Tuhan akan melimpah atas gereja ini, atas umat Tuhan semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dan kita sedang menuju ke sana saudara. House of Restoration itu 6 tahun yang lalu di dalam sini. Saya sudah bikin yang namanya PowerPoint-nya, ada semua, kita bicarakan semua. Saya rapat, saya ingat di rumahnya Ibu Lina, Ibu Lingling. Saya simpan di sini. Baru 2 minggu yang lalu, waktu Kamis doa malam bersama-sama di Janti, Tuhan bicara, tempat ini disebut House of Restoration. Wow, langsung saya loncat saudara. Dan Tuhan bicara, setialah dalam perkara kecil. Dan Tuhan melihat gereja ini setia. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Ulangan 5 ayat 31, perhatikan. Sampai 33. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku. Maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah. Yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka. Supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Perhatikan, ini cita-cita. Tuhan kasih setiap saudara apa yang saudara lakukan berhasil kok Tuhan bilang. Amin. Tuhan kasih saudara, mimpi gereja ini. Panggilan setiap gereja punya sendiri saudara. Panggilan setiap gereja punya. Dan kita sedang menuju panggilan Tuhan. Dan Tuhan katakan akan kuberi. Ayat 32. Maka perhatikan, lakukanlah semuanya itu dengan apa saudara? Setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi orang yang fokus adalah orang yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 3, baca bersama-sama. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani. Sudah, kalau kita memang harus berjalan di jalan ke utara, jalani. Amin. Jalani. Sebab itu Tuhan di sana. Kalau saudara ditaruh dalam situasi di mana saudara harus jalan di situ,
Jalani dengan setia, supaya perhatikan ada hal yang saudara dapat. Kamu hidup, katakan bersama saya hidup. Satu, hidup saudara dapat. Kedua, baik keadaanmu. Ketiga, lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Hidup, baik keadaanmu, lanjut umurmu. Panjang umur, lanjut umur, saudara. Jadi Tuhan mengajarkan kita jangan menyimpang ke kanan kiri. Menyimpang artinya saudara menyeberang keluar dari apa yang Tuhan tetapkan. Saudara, ada banyak godaan saudara. Kita tergoda melihat ke kanan, ke kiri. Oh banyak. Saudara punya pandangan. Saudara punya ide. Saudara punya sesuatu yang di depan akan saudara lakukan. Itu baik. Kumpulkan sebanyak mungkin. Endapkan dalam hati saudara. Dan percayalah saudara. Ketika saudara setia, maka itu muncul. Jangan mudah begitu kita misalkan karena kita ini sangat mudah tergoda saudara. Kita mudah menyimpang dari ketetapan Tuhan. Belajar fokus dengan cara tidak menyimpang dengan apa yang sudah Tuhan percayakan buat saudara. Kepercayaan bisa berbicara tentang kesehatan. Berapa banyak orang yang sakit karena menyimpang dari ketetapan Tuhan atas kesehatan saudara. Setuju? Ya. Itu ada ketetapan Tuhan. Ya. Tuhan bilang jangan minum racun, saudara minum racun. Ya pasti sakit. Kita ini diberi kepercayaan oleh Tuhan, yaitu apa saudara? Keluarga kita, pernikahan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bisnis kita. Itu diberi oleh Tuhan, sudah fokus di situ. Saudara sudah diberi satu istri, fokus sama istri saudara. Ngapain saudara menyimpang ke kanan ke kiri? Yang ngerti katakan amin. Saudara dibeli suami satu ya fokus. Makanya suami jangan dua. Nggak fokus saudara. Setuju? Yang setuju tepuk tangan dulu. Saudara dikasih keluarga sama Tuhan. Anak dua. Fokus di situ. Ngapain ngurusi anak orang lain? Itu yang membuat kita nggak ngalami kebahagiaan. Kita sudah punya sesuatu tapi kita nggak pernah fokus di sana. Saudara, perhatikan, untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka yang harus saudara lakukan, catat yang pertama. Saudara harus tahu bahwa apa yang saudara punya, keluarga saudara, kesehatan saudara, bisnis saudara, pelayan saudara, sekecil apapun, itu berasal dari Tuhan, katakan amin. Itu kepercayaan dari Tuhan. Ayat yang sering saya baca, Kolose 3 ayat 23, pasti saudara tahu. Whatever you do for God. Not for man. Segala sesuatu yang kamu lakukan seperti as for God. Seperti untuk Tuhan. Itu bukan pura-pura loh saudara. Karena Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu datang dari Tuhan. Mungkin saudara sekarang gini loh saudara. Kadang kita ini meremehkan sesuatu yang ada di depan kita. Meremehkan sesuatu yang kita punya dipercayakan Tuhan. Sebab mata kita selalu melihat yang jauh. Dan kita menolak sesuatu berkat yang kecil-kecil. Dan kita bilang, mana cukup. Daripada bekerja begitu lebih baik saya duduk di rumah. Saudara, Tuhan itu selalu melakukan bagiannya dari hal yang kecil. Sebab itu ujian bagi kepercayaan saudara. Sebab kalau saudara tidak teruji pada hal yang kecil, Tuhan takut memberi kepercayaan kepada saudara pada hal yang besar. Saudara akan menjadi sombong, saudara akan menjadi semaunya sendiri. Jadi yang pertama, kalau saudara mau tetap fokus, tidak menyimpang ke kanan kiri, sadari bahwa kalau saudara punya sesuatu, itu kepercayaan dari Tuhan. Jadi kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Anak kita, istri kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, haleluya. Meskipun saudara di kaki 5, hanya saudara jual kacang godok, tapi saudara berkata, ini pekerjaan dari Tuhan. Saya percaya saudara, akan ada kelimpahan di sana, amin. Tapi yang terjadi, banyak orang tidak pernah mensyukuri apa yang ada pada dia. Tidak pernah mensyukuri apa yang dia punya. Itu nggak fokus.
Jadi yang pertama, saudara tahu bahwa ini kepercayaan dari Tuhan. Jadi nggak usah disuruh. Istri nggak usah teriak-teriak. Nggak perlu. Pemimpin nggak perlu teriak-teriak sama saudara. Gembala nggak perlu marah-marah sama saudara. Karena saudara tahu bahwa semua tugas ini datang dari Tuhan. Yang ngerti tepuk tangan dulu buat Allah kita. Itu fokus. Yang kedua, bagaimana saudara fokus? Saudara sadar bahwa kepercayaan itu adalah sebuah perintah. Katakan perintah. Pak SBY memberi perintah kepada menteri. Fokus saudara. Allah memberi kepercayaan. Itu perintah. Saya tahu perintah dalam bahasa yang umum amanah. Saudara, setiap saudara ketika saudara menerima sesuatu apapun, itu amanah. Misalkan saya bilang, Niki, cuci mobil saya. Kalau saudara ngerti kebenaran, itu amanah. Saudara lakukan the best. Perintah itu amanah, bukan sekedar disuruh, bukan. Amanah, amanah rakyat ada di gedung DPR. Hari ini sedang ramai RUU Pilkada. Setiap orang harus tahu itu amanah. Kalau orang amanah, 1 sen pun rupiah dia pertanggungjawabkan. Katakan amin. Tapi kalau bukan amanah, itu yang terjadi. Dia tidak setia pada panggilannya. Yang penting katakan amin. Yang kedua, jadi hal yang pertama supaya saudara setia, tetap fokus. Gimana fokus? Saudara tahu bahwa tugas kepercayaan itu dari Tuhan. Kedua, kepercayaan itu perintah. Yang hal kedua, bagaimana saudara bisa menjadi pribadi yang setia? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu perintah Tuhan. Supaya saudara setia menjalani segala apa yang Tuhan berikan, maka saudara harus menguatkan dan meneguhkan hati saudara. Dalam Yosua 1, saudara, saya tunjukkan buat saudara. Yosua 1, ayat pertama sampai 9. Ini ayat yang paling terkenal. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Perhatikan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini janji Tuhan. Itu yang tersembunyi sudah. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Wow. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi apa saudara? Daerahmu, milikmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebab aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Kemudian 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 1 kali Tuhan berkata, kuatkan teguhkan hatimu. Ayat 7, diulang lagi saudara. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau apa saudara? Beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi artinya apa yang dijanjikan Tuhan kena. Kemana kakimu melangkah. 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau saya tanya siapa yang mau berhasil, pasti saudara angkat tangan. Siapa yang mau untung, pasti saudara angkat tangan. Masalahnya saudara bisa enggak setia dengan cara apa? Meneguhkan hati saudara. Maka ayat 9 yang ketiga kali Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu.
Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Menguatkan dan meneguhkan hati kita itu bagian Tuhan atau bagian kita? Bagian kita. Kesetiaan ada upaya. 3 kali Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk berusaha menguatkan hatinya. Menguatkan, meneguhkan hatinya. Sebab Tuhan tahu saudara, janji yang aku berikan, itu ada iblis yang sedang mengakalkan janji-janjiku. Tipuan iblis, perhatikan, iblis membuat saudara kecut hati. Iblis membuat saudara tawar hati. Sebab Tuhan tahu, dan iblis tahu, memulai sesuatu yang besar, saudara dikasih hal yang biasa. Hal yang biasa itu sangat membuat orang gampang tawar hati. Tahu tawar hati? Bisa tawar sama Tuhan, Tuhan katamu, janjimu digenapi. Mana dari dulu aku sampai sekarang ya begini ini. Tawar. Dan saudara mulai kecut hati saudara. Atau dikatakan dalam bahasa yang lain, di sini dikatakan kurang semangat dan takut. Bahasa supaya kamu jangan tawar hati dan kecut hati, itu bahasa yang lain dikatakan supaya kamu jangan takut dan kurang semangat. Saudara, Tuhan tahu godaan saudara. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, teguhkan dan kuatkan, itu bicara gini, yakin dan beranialah. Yakin dan berani. Untuk menjadi orang yang setia, encourage yourself. Bangun ngomong sama dirimu. Hei Fabianus, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berani dan jangan takut, sebab Allahmu menyertai kamu. Amin. Saudara harus mengencourage diri saudara. Itu yang Tuhan mau. Saudara tidak bisa hanya berkata, kau Allah yang setia, kesetiaanmu adalah bagianku. Tapi saudara tidak berlaku setia. Saudara harus dorong diri saudara untuk jangan kecut. Karena kekecutan dan ketawaran hati, kebimbangan saudara, mulai saudara kurang semangat, itu tandanya saudara sedang mau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berapa banyak orang sudah gak semangat lagi dalam hidupnya. Tapi kalau saudara adalah pribadi setia, saya percaya saudara tetap semangat. Amin. Maka saudara, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana saudara tidak tawar hati atau bagaimana saudara meneguhkan hati saudara, menguatkan hati saudara. Yang pertama, saudara harus membaca, merenungkan, dan memperkatakan firman Tuhan. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Itu yang benar. Jangan mengatakan apa yang kamu katakan tentang dirimu. Tapi katakan apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Maka saudara harus baca firman. Sebab Tuhan berbicara kepada umatnya melalui Alkitab. Kalau saudara nggak pernah baca firman, saya mau tanya, gimana untuk membangun diri saudara? Bagaimana? Saudara mau searching di internet? Saya pasti semua itu hanya menguatkan sejenak. Tapi firman Tuhan, ketika saudara renungkan, saudara perkatakan, saudara berkata bahwa bersama Yesus aku bisa melakukan perkara yang besar, maka kepercayaan saudara diangkat. Saudara, pribadi Daud adalah pribadi yang sering menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan itu bagian kita. Daud menguatkan kepercayaannya. Daud dihina kanan kiri. Daud sudah nolong bangsa Israel. Bangsa Israel melempar batu ke dia. Dia berkata, aku menguatkan kepercayaanku kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi dengan apa? Merenungkan, membaca dan memperkatakan. Yang kedua, mendorong diri saudara. Dan hibur diri saudara untuk mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Sekali lagi, yang kedua, dorong dan hibur dirimu sendiri untuk mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Tetap seperti pujian yang dinaikkan tadi.
Ya, meskipun di tengah badai, saudara. Kita tetap percaya bahwa Allahku yang menyertai aku. Itu saudara bangun. Yang perlu saya catat, yang perlu saudara catat pagi hari ini. Sebelum saya masuk poin yang terakhir. Untuk menguatkan dan meneguhkan hati saudara, maka kita tidak dapat menggantungkan penghiburan dan penguatan dari orang lain. Jangan pernah menunggu, saudara. Jangan pernah menunggu dari orang lain. Tetapi sesungguhnya hanya pribadi saudara dan Tuhan saja yang bisa menghibur saudara, supaya saudara menjadi pribadi yang yakin dan berani untuk menghadapi segala sesuatu. Yang penting katakan amin dan kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Jangan pernah menunggu orang lain. Amin. Itu membuat saudara adalah orang yang tetap teguh. Saudara bukan orang in the mood. Saudara tahu? Mood-moodan. Kalau pas mood, guyu. Kalau pas gak mood, yang ngemut permen aja. Kenapa kita jadi pribadi mood-moodan? Ngelihat situasi enak, kita senang. Ngelihat sesuatu yang gak enak, kita loyo. Mau melayani datang ke sini, kita harapkan situasi kita enak. Oh salah. Iblis bikin situasi gak enak. Tapi kalau saudara orang yang sudah bisa menghibur diri saudara, saudara orang yang merenungkan firman Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi kita tetap orang yang melayani Tuhan. Maka bangkitlah. Amin. Saya undang para pemusik, pemuji yuk. Jadi yang pertama, bagaimana saudara menjadi pribadi yang setia? Saudara harus fokus. Bagaimana saudara fokus? Saudara harus sadar bahwa semua yang dipercayakan itu dari Tuhan. Kedua, kepercayaan itu amanah. Apa sih amanah? Istri itu amanah. Ya Pak Tri? Anak itu amanah. Bisnis saudara amanah. Amanah siapa toh Pak yang jual brownies itu Pak? Loh itu lah brownies ngawur. Keliru. Yang kedua, gimana saudara bisa tetap setia? Ayo dong, dorong pribadi saudara, yakinkan pribadi saudara, amin. Tetap teguh, gimana? Dengar firman, baca firman, kemudian apa? Dorong dirimu untuk aku mempercayai Tuhan. Gak usah tunggu orang lain. Gak lebay lah. Mau ke gereja kalau sudah dipompa orang lain, ya Pak nanti tak kasih durian Pak. Habis durian nanti minggu depan tak kasih jaket Pak. Yang terakhir, saudara yang ketiga. Memuji adanya. Tolong, sebentar lagi kita lihat tayangan ini ya. Untuk lagu Tetap Setia bisa ya Pak Eri? Bisa? Nah, bisa berarti saudara-saudara ini mandi semua. Saya takut macet ini saudara. Ada bagus, lagu ini akan saya ajarkan buat saudara. Saudara masih bersama saya ya? Ya, oke. Masih kuat yang terakhir? Masih mau ya? Dan yang ketiga, menguji pekerjaan saudara sendiri. Galatia 6 ayat 4. Untuk menjadi pribadi yang setia, saudara harus uji pekerjaanmu, uji keluargamu, uji perusahaanmu, uji pelayananmu sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungnya sendiri. Perhatikan, ini penting. Yang terakhir ini banyak kita gagal di sini. Saya pelajari kelemahan kita mudah goyah dan tidak berlaku setia karena satu, suka melihat milik orang lain. Pekerjaan orang lain, kita suka lihat itu. Kedua, kita bangga-banggain pekerjaan orang lain. Saudara, bagian yang ketiga ini saya catat di buku saya. Itu buku Memahami Kesuksesan dengan Benar. Salah satu kegagalan orang tidak sukses karena ini. Yang ketiga, suka ceritakan keberhasilan orang lain juga. Kalau sama orang lain tuh, wow, Bapak itu loh luar biasa, pekerjaannya luar biasa. Lah kalau pekerjaanmu, biasa. Saya survei loh saudara, saya survei.
Kenapa berkat Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita? Saya tanya orang jual dugduk 11 tahun, saya bilang, Bapak berapa tahun jual dugduk ini? Karena saya harus survei, menulis buku, memahami kesesuaian dengan benar. Saya tanya, dia bilang 11 tahun. Pak jujur ya, bangga enggak Bapak atas pekerjaan ini? Terpaksa. Langsung saya bilang, itu yang membuat berkatnya seret Pak. Dan itu yang terjadi menjadikan kita pribadi yang tidak setia. Dampaknya saudara, kita merasa minder atas apa yang kita kerjakan. Apa yang kita punya, pelayanan kita. Kita ini kayak, saya dulu ditanya, Bapak kerjanya apa? Jujur ini sudah ke saya dulu. Salon. Itu enggak enak ngomong gitu. Lain toh, Bapak kerjanya apa? Direktur bank. Lain. Dan itu yang salah. Coba statement yang disampaikan oleh saya seorang dari luar negeri berkata tidak ada pekerjaan yang rendah. Yang ada hanyalah sikap yang rendah. Saya bertobat dulu saudara. Pantes Tuhan mulutku gak memberkati pekerjaanku. Ketika saya bilang, Bapak kerjanya apa? Oh maaf, saya ini satpam. Saudara sedang merendahkan kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan kau gak diberkati. Nah harusnya bilang apa Pak? Pekerjaanmu apa? Saya satpam yang berhasil. Saya satpam yang diberkati Tuhan. Saya kuli yang diberkati Tuhan. Saya pelayan yang dipakai oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Itu membuat saudara setia. Saudara, kita tidak pernah merasa puas. Sehingga tanpa kita sadari kita sedang mengutuki pekerjaan kita sendiri. Dan inilah yang menyebabkan kita tidak menjadi pribadi yang tetap setia dan diberkati Tuhan. Kesetiaan kita akan terbangun, perhatikan, ketika kita senantiasa menguji pekerjaan kita sendiri. Menguji artinya memiliki catatan khusus atas pekerjaan, tanggung jawab, sehingga kita dapat menemukan nilai yang membuat kita merasa bangga, senang, dan bahagia atas pekerjaan kita. Dalam bahasa yang lain, saudara mengamati. Keluargamu itu gimana sih? Amati dong. Survei. Jangan nyurvei keluarga orang lain. Kalau bahas keluarganya orang lain, gosip itu lengkap. Bisa tahu yang namanya celengan itu ada di kamar nomor 3 bawah kolong. Lu kok bisa tahu? Apa siang-siang kamu masuk? Ngerumpi itu pinter. Coba pernah nggak kita survei anak kita gimana? Hubungan suami istri ini gimana? Mari survei dong. Kalau saya sebagai pendeta, aku ini udah bener nggak ya jadi pendeta? Aku survei. Itu yang Tuhan bilang uji, examine, tes, muncul nilai. Yang ngerti katakan amin. Kita enggak. Kita ini lupa apa yang dipercayakan Tuhan itu kita anggap biasa. Dan kita senang ngelihat yang lain. Wow, Edo, wow. Wah, Edo loh, Ma. Edo itu luar biasa, Ma. Dia diberkati. Wah, pekerja, wah. Semua wah. Tapi ketika ngomong kita sendiri. Kenapa kita nggak muncul wah? Sebab kita nggak punya nilai. Sama seperti gini loh, saudara. Seperti ini. Ketika kita pernah sekolah semua ya, yang pernah sekolah ya. Yang pernah sekolah kan pernah ngalami ujian ya. Saudara, ketika saudara adalah pribadi yang setia itu pribadi yang mempersiapkan diri saudara, walaupun tidak ujian, saudara sudah belajar. Saudara sering mempelajari pelajaran yang diajarkan guru, hari itu ketika saudara pulang, malam saudara ulang, dan saudara mempersiapkan untuk pelajaran untuk besok. Saudara lakukan dengan setia, mempersiapkan diri, melakukan itu semua, dan tiba-tiba ada hari ujian. Saudara, saya mau katakan, orang yang seperti ini adalah orang yang sangat siap menghadapi ujian, dia yakin benar. Datang ke sekolah dia tersenyum, kapan ini kok nggak belnya masuk-masuk ya. Tapi berbeda sekali dengan orang yang tidak punya kesetiaan mempersiapkan diri. Dia pasti ngomong gini, leso batal, kalau bisa batal. Iki gak apal-apal dari tadi. Aduh, derdek aku, ya apa ini. Betul? Saya pernah ngalami, karena saya prepare semuanya. Saya masuk, saya datang ujian kan misalnya jam 7, jam 6 pagi sudah datang saudara. Kayak orang, wah. Saudara menangkap sesuatu? Karena saya menguji diri saya sendiri. Harusnya anak sekolah gak perlu tanya,
kira-kira naik ya enggak Bu? Saudara akan tahu naik atau enggak. Kalau juara atau enggak, mungkin saudara masih enggak tahu persaingan yang lain. Tapi masalah naik atau enggak, itu enggak usah tanya guru. Kenapa saya enggak tahu? Karena saya enggak pernah uji diri saya sendiri. Kalau saya tanya satu persatu, keluarga saudara gimana? Pekerjaan saudara gimana? Pelayanan saudara gimana? Pernah enggak kita examine, kita observasi, dan sesuatu kita lihat supaya kita munculkan nilai? Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Orang kalau sudah ngomong aku telah mengakhiri pertandingan baik, dia berarti prepare banget saudara. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tolong buka 2 Timotius. Supaya kita tahu. Bahwa untuk mencapai kesetiaan dan Tuhan berkata, hai hambaku yang baik. Baik sekali perbuatanmu. Yang setia, terimalah. Ya. Upah semua Tuhan kasih. Itu enggak sederhana. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia. Saudara berani ngomong kayak gitu? Kalau saudara berani ngomong telah, saudara tahu pasti. Aku telah lulus. Belum ujian tahu kalau lulus saudara. Paulus telah, itu artinya dia sudah melakukan preparing untuk pertandingan. Dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu kelemahan dia tahu kekurangan dia tahu kekuatan dia tahu sudah masuk garis akhir. Dan dia tahu bahwa dia akan menerima mahkota. Itu bukan mudah-mudahan saudara. Dan Paulus ada pribadi yang setia, dia tahu memelihara iman. Dia tahu benar. Ketika saudara dan saya berlaku setia, perhatikan. Maka kita adalah orang-orang yang sangat peduli atas apa yang kita lakukan hari ini. Saya kalau ditanya, Pak bangga nggak jadi pendeta? Aduh, saya bangga sekali. Dan saya sangat senang. Orang bilang, Bapak ini loh, saya kalau lihat Pak Febi kok selalu ceria. Karena saya menikmati apa yang saya lakukan. Dan saya sedang lakukan, dan yang telah saya lakukan, saya nilai. Kalau besok ada, kalau kemarin ada sesuatu nggak benar, saya sujud, saya minta ampun sama Tuhan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Kalau saudara nggak tahu apa yang saudara lakukan, saudara bukan termasuk pribadi-pribadi yang setia. Karena saudara mudah menyimpang. Pelayanan kemarin sudah persiapan semua teman-teman, Niki bilang beres. Karena dia tahu apa yang dia lakukan, dia harus latihan semua. Yang ngerti tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Ketika saudara bangga atas apa yang Tuhan percayakan, saya mau katakan, rezekimu ditambahkan oleh Tuhan. Semakin saudara bangga, maka saya lihat orang yang jualan saudara, saya lihat dari jualannya ya, bersih rapi, bersihkannya itu niat sudah. Saya tahu itu diberkati warung itu. Dia puas, dia bangga dan dia apa yang dia punya. Karena setiap saudara punya porsi kok. Saudara punya porsi takaran 521. 5 tidak lebih besar dari 2 dalam ukuran kerajaan surga. 2 tidak lebih besar dari 1. 1 tidak lebih kecil dari 5. Tuhan kasih saudara 5 karena saudara layak menerima 5. Saudara kasih 2 karena saudara pas menerima 2. Saudara dikasih 1 karena itu kemampuanmu 1. Maka yang 1 jangan minta yang 5. Itu nanti Tuhan sendiri akan tambahkan, katakan amin. Setiap orang, perhatikan, tolong siapkan filmnya. Memikul tanggungannya sendiri. Artinya kita masing-masing punya tanggung jawab dan setiap tanggung jawab ada tanggungan yang harus kita pikul sendiri. Sehingga kita dapat memberikan jawaban kepada Tuhan yang mempercayakan, makanya tanggung jawab. Kalau saya tanya Pak Heri punya tanggung jawab, apa yang Pak Heri tanggung? Istrinya ditanggung, anaknya ditanggung, pelayanan ditanggung, kotanya ditanggung, bangsanya ditanggung. Jawab kalau Tuhan tanya. Istrimu gimana? Jawab. Kotamu gimana? Jawab. Bangsamu gimana? Jawab. Pelayananmu gimana? Jawab. Jiwa-jiwa gimana? Itu tanggung jawab. Saudara nggak bisa tanggung dan nggak bisa jawab. Paham saudara? Dan itu yang Tuhan lakukan. Tanggung jawab. Maka saudara, setiap orang sudah ada porsinya sendiri-sendiri dan tanggungannya sendiri-sendiri. Dan tanggungan yang kita punya tidak akan melampaui kekuatan kita. Ketika kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan, perhatikan,
Tuhan sudah menyediakan kekuatan dan kemampuan untuk kita mengerjakannya bagi kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Siapkan bass ya. Gadis ini namanya Gracia. Gracia Epifania. Lahir 4 Februari 2006 dari pasangan Suryadi dan Yuliani Surah. Gracia dilahirkan dalam keadaan buta. Dan dokter mengatakan Gracia divonis tidak bisa melihat seumur hidupnya. Walau kenyataan tidak mudah, namun orang tua ini tetap memandang hati Tuhan ada bagi Gracia. Tuhan mengaruniakan sebuah talenta yang luar biasa bagi Gracia dalam bidang menyanyi. Sebab itu melalui pujian ini, sebagai rasa syukur mereka. Tolong tayangkan. Setia. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Ini Bunda Ane, dia pelayan Tuhan. Mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Saya mengundang pelayan mimbar untuk naik sekali ke atas Sampai ku pelayan perjamuan kudus. dapatkan mahkota Sebentar kita akan naikkan sama-sama lagu ini. Kita mau katakan Tuhan aku mau tetap setia. ku melayanimu. Bapa, Engkau memberkati perjamuan kudus pagi hari ini. Roti dan anggur ini dalam nama Yesus. Tubuh dan darah-Mu memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang akan menerima perjamuan kudus ini, yang membawa mereka hidup dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Dan Maya mau berjanji Tuhan, aku mau jadi pribadi yang setia. Berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perjamuan kudus akan dibagikan. Kita akan naikkan pujian ini. Yang belum dibaptis jangan ambil. Anak-anak juga jangan ambil. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Allah kita. Siapa di sini yang mau jadi pribadi yang tetap setia? Kita naikkan pujian ini ya. Tolong siapkan LCD-nya.